Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana seorang Babin Kamtibmas melakukan cooling system ke warga binaannya di wilayah pedalaman Papua, sehingga Kamtibmas bisa berjalan dengan kondusif. Kali ini kita telah terhubung dengan Babin Kamtibmas Kampung Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail. Selamat malam waktu Papua, Pak Hamdani. Selamat malam, Mbak. Sehat, Pak Hamdani? Iya, Mbak. Pak Hamdani, bagaimana cara Anda melakukan cooling system ke warga binaan Anda, suku Auyu Misa di wilayah pedalaman Papua? Iya, Mbak. Jadi yang kami lakukan selama ini, atau dalam waktu dekat ini, kami selalu datang ke wilayah binaan kami. Jadi kami masuk ke rumah-rumah, atau yang kami sebut di sini dengan door-to-door system. Lalu kami mengumpulkan masyarakat di suatu tempat yang biasa kami bilang itu ada balai kampung maupun balai distrik, dan banyak sekali kami memberikan wejangan, atau kami memberikan menyampaikan karena situasi atau yang sekarang kita hadapi ini dalam masa pilkada. Jadi kami meminta agar masyarakat saling menjaga situasi agar kampung kita ini selalu kondusif. Dan bila mana ada permasalahan yang kecil, agar segera melapor kepada kami, anggota Babin Kamtibmas yang berada di kampung, untuk cepat menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana respon masyarakat, Pak Hamdani? Respon masyarakat itu sendiri, alhamdulillah sampai sekarang sangat hangat, sangat humble dengan kami. Selama kami bertugas, ya mereka sangat menerima kami dengan baik. Karena memang dengan cara-cara kami untuk mendekati masyarakat, mereka sangat menerima kami dengan baik. Seperti itu, Mbak. Pak Hamdani, strategi komunikasi apa Bapak yang Bapak gunakan dalam melakukan pendekatan kepada warga? Iya, Mbak. Jadi yang sering kami lakukan, kami sering membawa seperti bahan kontak kalau kami bilang. Ya, diantaranya yaitu kami sering membawa gula kopi untuk kita melakukan pertemuan, biar kita bisa minum kopi bersama. Terus kami membawakan juga sirih, pinang, kapur yang biasa mereka mungkin sambil kita ngobrol, mereka bisa sambil makan pinang tersebut, karena di Papua masih banyak dan memang itu salah satu tradisi di Papua untuk memakan pinang. Ditambah lagi mungkin kita bisa membawa sedikit kudapan biar kita bisa duduk, bisa kita duduk berbicara, ngobrol, kita bisa nyaman dengan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Pak Hamdani, jika kita melihat tadi cuplikan dokumentasi Anda begitu, untuk mencapai ke lokasi warga binaan ini cukup menempuh perjalanan ekstrim begitu Bapak. Butuh waktu berapa lama untuk sampai ke lokasi, Pak Hamdani? Iya, jadi kalau dari polsek kami, dari Polsek Citak Mitak, untuk sampai ke tempat atau wilayah binaan saya di Kampung Wonggi, kalau kami menggunakan speedboat, itu bisa mencapai 3 jam jauhnya. Karena memang di wilayah kami di Polres Mapi ini, semua wilayahnya bisa dibilang semua menggunakan atau melalui jalur sungai, begitu, Mbak. Jadi memang tidak ada akses darat yang kami bisa lalui, hanya jalur sungai. Jadi mau dan tidak mau, kami harus melewati jalur sungai tersebut dengan waktu 3 jam, seperti itu, Mbak. Baik, apakah ada kendala atau rintangan begitu untuk mencapai lokasi tersebut, Bapak? Ya, biasanya kalau musim angin atau musim banjir, biasanya sungai yang kami lalui ini kan ada yang kami sebut di sana dengan tumbuhan ini tebu rawa. Kadang ada tumbuhan tebu rawa itu yang sering menutupi sungai yang dimana tempat kami lalui akses tersebut. Jadi biasanya kami terhalang dengan kami terhalang dengan tebu rawa tersebut. Bahkan dulu pernah kami sampai sempat bermalam, Mbak, di jalan. Karena memang kalau tumbuhan tebu rawa tersebut dia sudah menutup jalur atau kali tersebut, kami harus membongkar dulu, baru kami mulai mendorong sampai tembus ke ujungnya. Alhamdulillah kalau cuma satu tumpuk, biasanya dalam perjalanan tersebut kami bisa sampai 7 bahkan 12 tumpuk, pernah salah lalui seperti itu. Jadi kami bahkan bermalam di jalan, seperti itu.
Oke, lalu salah satu cara Anda juga melakukan cooling system ini melakukan pembinaan begitu ya Bapak melalui Iya, pengembangan UMKM Perangin Noken kepada suku Auyu Misa di Kampung Wonggi, Papua Selatan. Mengapa Anda memilih untuk mengembangkan UMKM? iya. Jadi memang yang saya lihat di wilayah saya melihat banyak orang para pencari kayu gaharu. Saya melihat mereka selama ini hanya mencari kayu gaharu tersebut. Mungkin yang lain daripada kayunya saja yang dicari, mungkin ada yang lain. Ternyata mama-mama ini saya melihat ada yang membuat tas. Dia membuat tas, tapi pada saat itu dia versinya besar sekali. Jadi dia membuat itu, mereka sebut dengan noken. Tasnya itu besar, mereka biasa mengisi bahan makanan mereka berupa sagu, mungkin daging yang mereka dapatkan di hutan, sayur yang dapat di hutan. Mereka bawa itu menggunakan noken tersebut. Saya berinisiatif kepada masyarakat tersebut, terkhusus untuk saya punya mama-mama di kampung. Saya bilang, mama mungkin bisa tas tersebut dibuat mungkin lebih simpel. Mungkin bisa ditaruh untuk dompet atau untuk HP. Biar mempermudah atau kiranya masyarakat luar di luar sana bisa menarik untuk mereka. Begitu. Jadi ya dengan cara itu saya coba merangsang mama-mama, akhirnya mereka mulai membuat satu, saya bawa sampelnya, saya coba jual di kabupaten atau di Polres Mapi saya sendiri. Ternyata banyak yang suka. Akhirnya sekarang saya mulai kembangkan untuk mama-mama Papua saya yang ada di Kampung Wonggi tersebut untuk saya sebarkan melalui media sosial dari Facebook, Instagram maupun melewati YouTube. Intinya saya mau kembangkan mama-mama punya daya tarik lah dari Kampung Wonggi agar mereka mempunyai masukan tambahan untuk mereka, untuk perekonomian mereka. Seperti itu, Mbak. Baik, semoga UMKM dari suku Auyu Misa ini terus berkembang Bapak dan kondisi Kamtipmas tetap kondusif. Begitu, terima kasih Pak Hamdani telah bergabung bersama kami. Sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi.